Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dimas Habib Al-Rasyid dari kelas PTI 2020B akan membahas perkembangan teknologi seluler. Perkembangan teknologi GSM. Pada awalnya yaitu 1G atau First Generation pada kecepatan 2,4 Kbps. Lalu dilanjutkan pada 2G yaitu 64 Kbps, pada 3G yaitu 2000 Kbps, lalu pada 4G yaitu 100.000 Kbps. Generasi pertama atau 1G tersebut diperkenalkan mulai 1970-an. Teknologi 1G bekerja memanfaatkan transmisi sinyal analog. Teknologi ini hanya dapat digunakan untuk panggilan telepon saja. Ditandai dengan pengembangan sistem analog dengan kecepatan rendah dan suara sebagai objek utama. Dua contoh dari pengembangan teknologi nirkabel pada tahap pertama ini adalah NMT atau Nordic Mobile Telephone dan AMPS atau Analog Mobile Phone System. Berikutnya, ukuran ponsel 1G tergolong besar bila dibandingkan dengan ponsel masa kini. Contohnya ponsel Motorola Dynatac. Ponsel yang dibuat pada kurun 1984 sampai 1994 ini punya bobot 794 gram. Kemunculan teknologi 1G tersebut berperan besar dalam mendorong pertumbuhan pasar telepon genggam. Pada 1990, pengguna teknologi 1G di seluruh dunia hampir mencapai angka 20 juta jiwa. Berikutnya 2G. 1G menggunakan sinyal analog, sedangkan 2G menggunakan sinyal digital. Ponsel yang menggunakan teknologi 2G diperkenalkan pada kurun 1990. Ponsel yang sudah menerapkannya bisa digunakan untuk berkirim dan menerima data dalam ukuran kecil, yaitu SMS, atau pesan bergambar, serta multimedia, atau MMS. Teknologi 2G dibuat untuk layanan suara dan koneksi data yang cenderung lambat. Pemutakhiran jaringan ini kemudian memunculkan istilah 2,5G dan 2,75G. Istilah 2,5G mengacu pada teknologi komunikasi 2G yang sudah dikombinasikan dengan General Packet Radio Service atau GPRS. Secara teori, kecepatan transfer datanya mencapai 50 Kbps. Generasi 2,5G adalah generasi yang ditandai dengan adanya GPRS dan pemakaian Edge. Berikutnya 3G. Penerapan standar GPRS pada teknologi komunikasi 2G membuka jalan untuk akses data yang lebih cepat. Selepasnya muncul teknologi yang dikenal dengan generasi ketiga atau 3G pada tahun 1998. Teknologi komunikasi 3G disebut juga sebagai mobile broadband pertama. Sebutan itu muncul karena kemampuannya mengakses internet dan bisa digunakan sebagai pengganti koneksi internet melalui kabel. Ditanya dengan kemunculan teknologi UMTS atau Universal Mobile Telecommunication Service yang memberikan kecepatan akses data lebih baik dengan munculnya teknologi untuk mengakses internet yang lebih cepat, yaitu HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access. Teknologi ini memungkinkan digunakan kegiatan yang terkait dengan transfer audio, grafis, maupun video. Teknologi komunikasi tersebut sudah mampu digunakan streaming video atau melakukan video call. International Telecommunication Union menyebutkan bahwa teknologi 3G ini diharapkan bisa mewujudkan kecepatan transfer data minimal 2 Mbps untuk pengguna yang sedang diam atau berjalan, dan 348 Kbps jika sedang bergerak dalam kecepatan tinggi. Selanjutnya, pelan-pelan teknologi komunikasi 3G berkembang ke masa transisi menuju generasi keempat atau 4G. Teknologi pada masa transisi tersebut dikenal sebagai 3,5G dan 3,75G. Teknologi 3,5G disebut juga sebagai High Speed Packet Access atau HSPA. Pada tahap ini, kecepatan transfer data meningkat dengan batas maksimum unduh 14 Mbps dan kecepatan unggah 5,76 Mbps. Teknologi tersebut kemudian dikembangkan lagi menjadi 3,75G atau HSPA+. Secara teori, jaringan telekomunikasi yang menerapkan teknologi ini bisa memperoleh kecepatan unduh hingga 168 Mbps dan unggah hingga 22 Mbps. Batas tersebut merupakan perhitungan teoritis, sedangkan pengguna dalam keadaan nyata akan merasakan kecepatan transfer data yang lebih rendah tergantung situasi. Contoh teknologi generasi 3 yaitu WCDMI atau dikenal juga dengan WMTS dan CDMI 2001 XAVDO. 4G. Ada dua sebutan untuk teknologi komunikasi 4G yang saat ini dikenal. Pertama adalah Long Term Evolution atau LTE, serta Long Term Evolution Advance atau LTE-A. Ditandai dengan layanan akses internet yang lebih lengkap dengan basis internet protokol dan adanya pengembangan Wi-Fi dan WiMAX.
Teknologi LTE menawarkan kecepatan unduh download hingga 100 Mbps dan kecepatan unggah hingga 50 Mbps. LTE sebenarnya masih diberi label teknologi pra 4G. Pelabelan tersebut dikarenakan kecepatan teoritis yang ditawarkan LTE belum mencapai standar 4G dari International Telecommunication Union Radio Communication Sector atau ITUR. Organisasi internasional tersebut mengeluarkan International Mobile Telecommunication Advance atau AMTA yang berisi syarat sebuah teknologi komunikasi 4G. Syarat tersebut mengatakan bahwa sebuah teknologi 4G harus memiliki kecepatan unduh maksimal 1 Gbps dan unggahan maksimal 500 Mbps, sedangkan LTE belum mencapai syarat dari itu. LTE didorong sebagai teknologi True 4G. 4G di Indonesia. Indonesia sendiri saat ini sudah mulai bisa merasakan keberadaan teknologi 4G LTE, meskipun belum menyeluruh dan belum mudah dijangkau. Masalahnya baru tahap pertama saja yang digelar di frekuensi 500 MHz. Jaringan 4G LTE yang digelar oleh operator-operator telekomunikasi Indonesia, XL, Axiata, Indosat, serta Telkomsel pun jangkauannya masih terbatas di beberapa wilayah. Kendala lainnya adalah belum banyak perangkat yang bisa digunakan untuk mengakses 4G LTE di frekuensi 900 MHz. Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia atau Kominfo sekarang sedang bersiap mengumumkan 4G LTE tahap 2 yang diterapkan di frekuensi 1800 MHz. Rencananya pengumuman kebijakan untuk teknologi itu akan dilakukan pada pertengahan Februari 2015 lalu. Berikut adalah gambaran dari pesan yang dapat dikirim pada tiap jaringan, yaitu pada 2G hanya dapat mengirimkan pesan berupa texting atau SMS ataupun MMS. Sedangkan pada 3G sudah bisa mengirim texting dan mengakses internet, baik itu YouTube maupun live streaming. Lalu pada 4G sudah bisa melakukan texting, internet akses, dan bertambah video call. Lalu pada 5G terdapat texting, internet akses, dan video call dengan Ultra HD dan 3D video. Lalu bisa dilanjutkan juga ke smart home. Berikut adalah kelebihan 5G dibandingkan 4G, yaitu dengan adanya very high data rate, very high capacity, reliability, resilience, security, very low latency, long battery lifetime, massive number of device, dan mobility. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.